Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Megatanto Kusumo. Pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang apakah itu RPA. Nah, jadi untuk memulai materi pada hari ini, tentu saya akan menjelaskan dari awal, yaitu apakah itu RPA. Oke, jadi RPA tersendiri terdiri atas 3 kata, yaitu robotik, proses, automation. Sesuai dengan namanya, kita akan berbicara tentang proses robot dan otomisasi ya di sini. RPA merupakan software yang mampu meniru aktivitas manusia, menggunakan robot untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam aktivitas manusia, seringkali kita melakukan hal-hal yang sangat repetitif ya. Bahkan mungkin sekarang sudah banyak yang tergantikan oleh robot. Misalkan kita mulai dari pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti misalkan kita sering temui adanya aktivitas membungkus makanan gitu pada industri makanan. Nah, biasanya hal-hal ini sudah digantikan oleh robot yang tentunya hal-hal itu adalah yang bersifat repetitif sehingga manusia dapat terbantu. Nah, di sini RPA merupakan upgrade-an lagi nih, bukan hanya kita membicarakan tentang mesin-mesin yang dapat membantu manusia, akan tetapi kita berbicara tentang robot yang memiliki kecerdasan untuk membantu manusia dalam sistem otomisasi. Nah, di sini saya mengilustrasikan bagaimana proses RPA dalam sebuah kasus. Di sini dapat kita jumpai Andi sebagai karyawan perusahaan ABC. Nah, pada setiap bulannya dia harus menulis invoice dan juga memasukkan data-data invoice tersebut ke dalam Excel dan hasil Excel-nya harus dikirimkan langsung kepada Pak Totok selaku direktur perusahaan ABC. Nah, tentunya hal ini adalah hal yang bersifat repetitif, di mana ketika Andi melakukan transaksi dengan supplier misalkan, atau mungkin dengan customer, ia harus mencatat pemasukan atau pengeluarannya dalam bentuk invoice. Lalu dia juga harus mencatatnya kembali ke dalam Excel, lalu ia harus mengirimkannya kepada Pak Totok. Hal ini akan dilakukan mungkin setiap hari, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan, yang tentunya akan secara teratur. Dan prosesnya akan terus sama seperti itu terus. Nah, hal ini dapat kita bantu dengan RPA. Bagaimana caranya? Tentu dengan RPA, otomatis Andi selaku karyawan perusahaan ABC tidak perlu lagi melakukan pekerjaan ini semua. Karena nantinya RPA ini akan menyesuaikan dengan Andi sebagai karyawan perusahaan ABC. Misalkan begini, dia setiap harinya akan menulis invoice dengan transaksi yang terjadi pada hari itu juga. Ya otomatis RPA ini dapat langsung merekam invoice-nya yang terjadi pada hari itu juga. Karena pada akhirnya akan terus sama gitu polanya. Lalu setelah nanti invoice masuk dapat langsung dibuatkan Excel Excel-nya oleh RPA ini. Hal ini ada sesuatu yang repetitif. Kenapa? Karena pastinya suatu invoice akan ada komponen-komponen yang pasti. Misalkan seperti nama supplier, nama customer, atau mungkin juga jumlah total pengeluarannya, nama-nama barangnya. Hal-hal seperti itu dapat mudah dideteksi oleh RPA dan memiliki variabel khusus sehingga dia dapat langsung masuk ke dalam Excel dan dapat langsung tersusun dengan rapi. Setelah itu tentang email pun juga sama. Apabila biasanya Andi mengirimkannya misalkan setiap bulan pada tanggal 11, hal itu dapat kita atur dengan RPA sehingga semua data yang telah ditulis di dalam Excel oleh RPA sendiri dapat juga dikirimkan sendiri lagi oleh RPA ke Pak Totok selaku direktur perusahaan ABC. Karena pengiriman email pun juga bersifat repetitif di mana terjadi setiap bulannya. Seperti itu. Nah, maka dari itu pada akhirnya Andi selaku karyawan perusahaan ABC ini tentu akan terbantu dan tidak perlu lagi melakukan pekerjaan repetitif. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah sih manfaat dari RPA. Nah, jadi manfaat dari RPA sendiri pertama dia dapat meminimalisir human error. Yaitu pertama di sini human error di sini dapat terjadi ya biasanya karena adanya kesalahan-kesalahan dari manusia. Contohnya misalkan seperti tadi, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang repetitif dan mungkin dapat salah dilakukan oleh Andi. Seperti misalkan pengiriman email yang mungkin dia dapat setting dia dapat atur setiap tanggal 17 misalkan. Dia mungkin saja dapat lupa dalam mengirim email tersebut karena kita masih manusia ya, mungkin dapat lupa
atau mungkin ada pekerjaan lain, atau mungkin dia juga ketiduran atau mungkin lain sebagainya, gangguan-gangguan yang dapat terjadinya human error. Nah, hal ini dapat kita minimalisir karena dengan kita menggunakan RPA, otomatis akan ada program yang akan menyuruh robot ini untuk mengirimkan email kepada Pak Totok selaku direktur perusahaan. Maka dari itu akan terjadi secara otomatis dan tidak akan mungkin dapat terjadi kesalahan seperti itu. Lalu yang kedua di sini kita juga dapat menghemat tenaga. Seperti gambaran ilustrasi yang telah saya buat tadi ya, bahwa dengan RPA ini dapat banyak sekali pekerjaan yang bersifat repetitif yang dapat membantu aktivitas dari manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki hal yang repetitif dan mungkin dapat kita masukkan ke dalam RPA, nah ini tentu dapat menghemat tenaga kita sebagai pekerja. Lalu yang kedua, hal ini juga lebih cepat dan efisien. Seperti yang sudah saya jelaskan nih, bahwa kalau misalkan tadi kita dapat lihat ya, bahwa banyak sekali pekerjaan yang akan dilakukan oleh Andi. Itu bahkan masih baru beberapa tugasnya saja. Mungkin Andi dapat memiliki lebih banyak tugas lagi. Dan mungkin saja dia sebagai manusia, dia dapat merasa lelah, haus, dan juga capek, sehingga ingin beristirahat. Tetapi jika kita bandingkan dengan RPA, yang merupakan dia pekerjaan dengan robot, otomatis robot ini tidak akan mungkin merasakan kelelahan, tidak akan mungkin dia merasa ingin tidur, haus, ataupun ingin makan. Maka dari itu dia dapat terus-terus bekerja hingga pekerjaan itu selesai. Maka dari itu otomatis RPA sendiri pun akan lebih cepat dan efisien dibandingkan jika kita menyuruh Andi selaku karyawan yang mungkin dia dapat harus mengambil istirahat sebentar, atau mungkin dia dapat berpikir sedikit lama karena mungkin sedang ada terhalang oleh suatu urusan. Dan yang terakhir, jika kita telah mendapatkan proses yang cepat dan efisien, otomatis kita juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan melalui proses yang cepat dan efisien tersebut. Nah, selanjutnya dapat kita jumpai bahwa RPA ini seringkali diimplementasikan oleh banyak industri ya ternyata. Nah, jadi beberapa industri yang di sini yang dapat saya jelaskan adalah pertama adalah kepemerintahan atau government di sini. Nah, di dalam kepemerintahan RPA sudah digunakan untuk mengurangi backlogs dan juga untuk meningkatkan kinerja serta untuk mengoptimalkan compliance. Lalu ada pun juga implementasi pada healthcare, yaitu pada aspek kesehatan. Pada industri kesehatan, software RPA pun digunakan untuk menyederhanakan jadwal dokter dan pasien, serta mengolah data diagnosis. Lalu yang ketiga, kita di sini ada finance atau adanya keuangan, atau misalkan ini tuh lebih ke arah kasus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang bagaimana pencatatan keuangan pada suatu perusahaan dapat dibantu oleh RPA. Nah, finance di sini software RPA dapat digunakan untuk mengotomasi invoicing dan juga onboarding supplier baru yang tentunya itu juga bersifat repetitif. Lalu adanya education. Education sendiri yaitu adalah dunia pendidikan ya, di mana tuh adalah sebuah sektor yang sangat dekat oleh kita, di mana bahkan kita sekarang sedang melakukan education. Nah, pada dunia pendidikan, software RPA dapat digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen pendaftaran murid. RPA juga dapat digunakan untuk menarik data nilai murid dan memasukkan ke dalam form yang akan dikirimkan kepada orang tua murid. Nah, tadi mungkin dapat didengar-dengar bahwa ini adalah suatu proses yang mungkin bersifat repetitif ya, dan mungkin sangat konvensional dilakukan biasanya, di mana banyak sekali pekerja guru-guru harus memeriksa terlebih dahulu, memvalidasi dokumen pendaftaran murid, akan tetapi sekarang tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bersifat repetitif tersebut, karena hal tersebut dapat dibantu oleh RPA. Dan yang terakhir di sini adanya sektor manufaktur. Nah, jadi manufacture di sini dapat dibantu oleh software RPA yang dapat membantu mengotomasi proses produksi dan pengiriman barang hasil produksi. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat tentang bagaimana sih masa depan dari RPA ini, terutama di Indonesia yang mungkin kalian dapat jarang temui nih. Sekarang kalau misalkan kita lihat RPA tentu sudah mulai ada, tetapi masih jarang ya kita temui di Indonesia, karena biayanya mahal dan juga tentu kita butuh teknisi yang cukup hebat untuk
mengimplementasikan RPA ini. Nah, jadi IDC memprediksi bahwa pada tahun 2024 UI yang mendukung AI dan otomatisasi proses akan menggantikan 1/10 aplikasi berbasis layar saat ini di Indonesia. Jadi dapat kita lihat ya kalau misalkan nantinya ke depannya untuk RPA ini tuh dapat berkembang pesat di Indonesia pada tahun-tahun ke depannya. Nah, karena itu penting banget nih guys untuk kita untuk selalu belajar tentang RPA ini. Maka dari itu sekian dari saya materi pada hari ini. Terima kasih.